Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menyebutkan alasan yang logis ini, dahulu mereka memakan makanan, berarti juga nanti akan keluar dari tubuh mereka makanan ini. Apa artinya? Mereka akan ke belakang, ke toilet. Dan apakah ada Tuhan yang buang air? Coba. Allah ingin mengajak orang-orang Nasara yang mengangkat Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Kana ya'kulani ta'am. Dahulu mereka berdua ini makan makanan yang nanti akan keluar dari tubuh mereka. Dan keluarnya makanan dari tubuh manusia ini adalah kekurangan yang tidak bisa ditutupi oleh manusia sehebat apapun. Tapi kekurangan ini menjadi penyakit kalau tidak keluar. Lihat, inilah kehidupan manusia. Kekurangan ini, aib yang ada pada manusia, yang kalau seorang kehilangan kekurangan ini, dia tidak sempurna. Ada seorang bayi misalnya, nasallahu salam wal afiyah, afanallahu wa iyyakum. Ada seorang bayi yang terlahir bila dubur. Tidak ada lubang keluar kotorannya. Penyakit bukan? Penyakit hingga harus dilakukan tindakan operasi. Ini udah kekurangan, tapi kalau seorang kekurangan dari ini hidupnya tersiksa. Ada makhluk yang dengan adanya kekurangan dia menjadi sempurna. Subhanallah. Kemudian ada orang-orang yang ingin menyamakan makhluk dengan Allah. Dari mana cara berpikirnya? Kemana analogi yang mereka gunakan? Subhanallahil azim. Ini bantahan yang sangat luar biasa. Inna mathala Allah berfirman, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am." Kata Allah, tidaklah Nabi Isa melainkan seorang rasul, hamba dari hamba-hamba Allah yang Ia ciptakan, Ia utus sebagai rahmat bagi Bani Israel. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, dan seterusnya. Kemudian kata Allah, wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya, yaitu Maryam, adalah seorang wanita yang jujur, yang benar, bukan pendusta, lagi suci. Kana ya'kulani ta'am. Dahulu keduanya makan makanan. Dan akan keluar dari tubuh mereka makanan tersebut berupa kotoran. Akramakumullah. Makanya penduduk surga, di antara kesempurnaan hidup mereka, gak ada toilet di surga. Apalagi harus bayar 2.000. Gak ada di surga. Kalau gak bayar langsung dilihatin tuh sama penjaga. Di surga gak ada toilet. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada asalnya dari Abu Hurairah. Dalam Sahih Muslim lafadznya sangat indah. Inna ahlal jannati yashrabuna wa ya'kulun. Penduduk surga di surga nanti mereka akan makan dan minum. Bukan karena lapar, tapi untuk bersenang-senang. Yatamatta'un. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadfulun. Ay la yabsuqun. Wa la yabulun, wa la yataghawwatun, wa la yatamakhatun. Di surga kelak mereka tidak akan buang ludah. Enggak ada buang ludah. Kemudian mereka tidak akan buang air kecil. Juga mereka tidak akan buang air besar. Mereka pun tidak akan buang ingus. Ini semua aib-aib yang ada pada manusia yang mereka tidak bisa hindarkan. Kalau ada seorang yang aib ini tidak ada pada dirinya, maka dia cacat. Subhanallah. Tidak ada aib pada diri kita dihitung cacat. Kemudian kita ingin menyatarakan dengan Allah yang maha sempurna. Subhanallahil azim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kisah Nabi Isa di banyak tempat dalam Al-Quran untuk kita sampai pada satu titik, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ia tidak melahirkan dan tidak pula diperanak. Kemudian kata Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang seperti Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun.
Karena Allah sudah tetapkan, setinggi apapun makhluk mencapai tingkat kesempurnaan, pasti akan ada aib padanya. Luar biasa. Ini ketetapan Allah. Sehebat apapun pencapaian manusia, pasti akan ada kekurangan di dalamnya. Kenapa? Karena Allah sudah putuskan dan tetapkan kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dan semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita kembali kepada ucapan Nabi Isa. Qala inni abdullah. Bayi yang baru lahir ini pun mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ia berikan kepadaku kitab, yaitu mengajarkan kepadaku Taurah, kitab sebelumku yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan juga memberikan kepadaku Injil. Wa ja'alani nabiyya. Dan ia jadikan aku sebagai nabi yang kalian wajib untuk mendengarkan berita yang aku sampaikan, membenarkannya dan melaksanakan perintah yang aku perintahkan dan menjauhi larangan yang aku larangkan. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Kemudian kata Allah menghikayatkan ucapan Nabi Isa, dan ia menjadikan aku manusia yang penuh berkah dimanapun aku berada. Di antara mukjizat yang Allah berikan dari keberkahan Nabi Isa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran dan juga dalam surat Al-Maidah, anni akhluqu lakum minat tini kahayati at-tayr. Wahai sekalian Bani Israel, Allah berikan kepadaku mukjizat, yaitu aku buat dari tanah liat yang berbentuk burung, kemudian aku tiupkan ke dalamnya dengan izin Allah. Burung ini pun terbang sebagaimana halnya burung-burung yang lain. Ternyata orang-orang Nasara menjadikan peristiwa ini sebagai alasan bahwasanya Isa itu adalah Tuhan. Tapi Allah bantah di dalam Al-Quran, anni akhluqu lakum minat tini kahayati at-tayri biidnillah. Aku menciptakan dari tanah liat ini berwujud burung, kemudian aku tiupkan ke dalamnya dan terbang sebagaimana halnya burung biasa. Kata Nabi Isa, biidnillah. Tapi semuanya ini aku lakukan atas izin Allah. Sebagaimana tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, juga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kalau kalian meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan, hanya dikarenakan ia menjadikan tanah liat ini terbang seperti burung, kalian juga mengangkat Nabi Musa sebagai Tuhan dong. Kenapa? Karena tongkat kayu yang sudah mati ini dilemparkan berubah menjadi ular. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Tadi kita berhenti sebelum adzan pada mukjizat Nabi Isa, bahwasanya ia dengan izin Allah menjadikan dari tanah liat berbentuk burung, kemudian ia meniupkan ke burung tadi sehingga burung ini pun terbang dan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar Isa bin Maryam. Kemudian yang kedua, wa ubrihul akmah. Al-akmah disebutkan oleh Ibnu Katsir, banyak makna dari para salaf. Ada yang mengatakan al-akmah itu orang yang ketika siang hari bisa melihat, tapi di malam hari matanya susah melihat. Tapi yang lebih zahir dan lebih ablaq pada mukjizat Nabi Isa adalah al-akmah ini seorang yang buta secara totalitas. Yang mana pada saat itu ilmu kedokteran sangat dikagumi oleh orang-orang. Namun mereka tidak sanggup untuk mencipta dari tanah liat seekor burung yang bisa terbang. Demikian pula tidak sanggup untuk menyembuhkan mata yang sudah buta secara total, apalagi kalau dari lahir. Kemudian yang ketiga, wal abras. Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan
seorang yang memiliki penyakit kulit. Penyakit kulit abras ini biasanya bawaan dari sejak lahir. Dan abras ini seorang yang memiliki kulit belang. Jadi kulitnya ada yang sedikit albino, ada yang warna kulit dengan pigmen warna kulit biasa. Jadi setengah-setengah. Kemudian yang berikutnya mukjizat Nabi Isa, wa uhyil mauta biidznillah. Dan aku sanggup untuk menghidupkan yang sudah meninggal dengan izin Allah. Di sini 5 hal yang kita sebutkan ini semuanya berkaitan dengan ilmu kedokteran yang sangat dikagumi pada saat itu. Dan di antara yang kita sebutkan tadi, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi yang diutus pada zaman yang berbeda selalu disesuaikan untuk memutus, membantah logika kedokteran pada zamannya Nabi Isa, untuk membantah ilmu sihir pada zamannya Nabi Musa dan juga nabi-nabi sebelumnya. Disesuaikan dengan yang sangat dianggap fenomenal oleh orang pada saat itu. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus dengan mukjizat yang terus-menerus ilmu pengetahuan manusia terbaharukan, sains terus berkembang, tapi ilmu yang diturunkan kepada Nabi, wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mendahului ilmu yang baru ditemukan sampai hari kiamat kelak. Bayangkan, sejak 14 abad yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah sudah menyebutkan bagaimana perjalanan sperma hingga menjadi manusia yang terlahir. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari kedua, yaitu sampai ke 80 hari dalam bentuk alaqah, seperti lintah yang menempel pada dinding rahim seorang ibu. Kemudian 40 hari yang ketiga, fase yang ketiga, akan menjadi daging yang membungkus tulang, membentuklah manusia. Yang pada saat itu tidak ada alat USG, tidak ada alat-alat yang lain, semata-mata tanzilum min hakimin hamid. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perkembangan sains baik pada ilmu biologi, Islam sudah mendahului ilmu-ilmu yang ada pada hari ini. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya adapun mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang al-fasaha wal balaghah, tentang kehebatan dalam berbahasa. Iya. Tapi setelah dengan berkembangnya zaman, yang kita hidup menyaksikan perkembangan sains ini, kita melihat bahwasanya ternyata Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk membantah orang-orang yang ahli balagha, yang fasih, tapi ternyata Al-Quran mendahului segala sesuatu. Ingin berbicara tentang astronomi, Al-Quran sudah mendahuluinya. Allah berfirman, was-sama'i dzatil buruj, dan langit yang memiliki gugusan bintang. Was-sama'i wat-tariq, ada satu bintang yang datang di malam hari, bunyinya bagaikan orang yang mengetuk. Ternyata itu ditemukan belakangan oleh NASA. Ada satu bintang yang muncul kemudian hilang, muncul hilang, bunyinya bagaikan orang yang mengetuk di malam hari. Lalu bagaimana sikap kita ketika Al-Quran ditafsirkan dengan sains? Apakah boleh? Di sini para ulama mengatakan tidak boleh secara mutlak, bukan juga tidak boleh secara mutlak. Selama memenuhi syarat. Yang pertama, sains atau ilmu astronomi atau apapun dalam bidang biologi, geologi atau apapun itu yang ditemukan di abad belakangan ini, yang pertama kali kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran dengan penemuan tersebut, harus dipastikan bahwasanya penemuan tersebut valid dan tidak akan terbantahkan oleh penemuan berikutnya.
Kenapa? Agar Al-Quran ini penafsirannya tidak menjadi permainan. Jadi harus dipastikan dulu kevalidannya. Sehingga ketika ada perkembangan teknologi tidak membantah apa yang sebelumnya kita gunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, tidak boleh diyakini bahwasanya itulah satu-satunya yang Allah inginkan. Tidak boleh diyakini bahwasanya penemuan sains inilah satu-satunya yang Allah inginkan dari lafaz misalnya was-sama'i wat-tariq atau al-jawaril kunnas yang datang menyapu. Ini diterjemahkan dengan black hole. Ada satu lubang hitam di luar angkasa sana yang akan menghisap energi-energi benda-benda langit yang ada di sekitarnya. Jadi tidak boleh dipastikan bahwasanya itulah satu-satunya makna yang Allah inginkan. Kenapa? Karena penemuan-penemuan ini belum disebutkan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara manusia yang paling paham Al-Quran, yang paling paham keinginan Allah dengan Al-Quran adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wa nazzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan untuk mereka dari Allah, supaya mereka berpikir. Bagaimana mungkin Nabi menjelaskan sesuatu kalau beliau sendiri tidak paham? Sehingga konsekuensi Allah memerintahkan nabinya, menjadikan nabinya pemberi penjelasan kepada manusia tentang apa yang diturunkan di dalam Al-Quran. Berkonsekuensi tidaklah Nabi menjelaskan satu huruf, satu ayat di dalam Al-Quran, melainkan beliau sudah memahami maknanya. Maka ketika ada penafsiran dengan sains ini, kita katakan terkadang satu ayat memiliki 2 makna, 3 makna, dan seterusnya. Bahkan kata Imam Syaukani rahimahullah dalam muqaddimah tafsirnya, jika ada seorang yang mengunci satu ayat Al-Quran, hanya satu makna saja, dan itu yang ia pastikan yang Allah inginkan, maka dia orang yang kurang piknik dengan keindahan dan keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini, jadi kita tidak menolak tafsir dengan sains yang dikenal dengan al-i'jaz al-ilmi, tapi kita juga tidak menerima secara mutlak. Selama memenuhi syarat, maka itu sah-sah saja. Maka ketika Ibnu Katsir mengatakan Al-Quran ini diturunkan pada masa orang-orang Quraisy ahli fasahah wal balaghah dengan perkembangan zaman, Ibnu Katsir di tahun 700-an seterusnya, kita yang hidup 7 abad setelah Ibnu Katsir menyaksikan perkembangan teknologi yang luar biasa, kita pun mengatakan ternyata apa yang dikatakan Ibnu Katsir adalah bagian dari mukjizat Al-Quran, bukan segalanya. Ternyata Al-Quran juga datang untuk membuat orang-orang yang bergelut dalam dunia sains takjub dengan Al-Quran. Untuk membuat orang-orang yang bergelut dengan dunia biologi takjub dengan biologi. Bahkan dijadikan standar untuk pencarian kehidupan di luar angkasa. Ketika utusan-utusan yang mereka buat ini untuk melakukan eksplorasi di luar angkasa, apa yang mereka ingin cari pertama untuk menentukan ada kehidupan atau tidak? Air. Allah berfirman di dalam suratul Anbiya, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Tidakkah orang-orang kafir memperhatikan bahwasanya langit dan bumi dahulu menyatu, kemudian terpisah, yang dikatakan dengan Big Bang. Iya. Tapi ini teori-teori katanya miliaran tahun yang lalu. Kemudian terjadilah evolusi jutaan tahun yang lalu. Nah, ucapan-ucapan jutaan tahun yang lalu ini cara mereka mengeles. Kita pernah sebutkan di sini ya. Kita tidak akan ulangi lagi. Yang ingin menyimaknya kembali bisa lihat di channel YouTube Masjid Nurullah Kalibata City. Baik. Fasyahid, Allah berfirman, tidakkah orang-orang kafir melihat, berpikir bagaimana penciptaan langit dan bumi dahulu menyatu. Kemudian Allah pisahkan keduanya dan Allah jadikan setiap yang hidup berasal dari air. Subhanallah. Ini Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi 14 abad yang lalu. Dijadikan standar oleh para pencari kehidupan di luar angkasa. Yang pertama kali mereka tentukan apakah ada air di sana yang akan menjadi sumber kehidupan.
Dari mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut? Sehingga kita yang hidup menyaksikan luar biasa perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, kita katakan ternyata apa yang disebutkan Ibnu Katsir, Al-Quran ini turun untuk membantah para ahli bahasa yang begitu indah di dalam mengatakan syair. Ternyata Al-Quran ini datang lebih dari itu. Orang-orang yang bergelut dalam dunia geologi, bagaimana Allah menyebutkan tentang perjalanan Dzulqarnain yang sampai kepada ujung barat dan ujung timur, sangat luar biasa. Yang kita akan sebutkan nanti setelah kisah Nabi Isa, akan ada beberapa kisah-kisah yang disebutkan seperti misalnya Ashabul Kahfi, dan juga kisah tentang Dzulqarnain, dan juga kisah penduduk Aila, sebuah negeri yang ada di Yordania saat ini yang bernama Aila, yang mana mereka ini disebut dengan Ashabus Sabt, orang-orang Yahud yang dilarang untuk memancing hari Sabtu, tapi mereka melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Fasyahid. Inilah mukjizat Nabi Isa, semuanya berkaitan dengan ilmu kedokteran. Sehingga jangan heran kalau agama Nasara ini erat hubungan mereka dengan kedokteran. Mereka selalu mengadakan kebaktian-kebaktian untuk menyembuhkan. Maksudnya bakti sosial untuk menyembuhkan. Karena memang Nabi Isa dan juga di dalam kitab Injil berisi tentang kedokteran yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dengannya mukjizat sebagai untuk menguatkan Nabi Isa. Hanya saja mereka salah paham dan mereka melakukan cocok logi. Inilah musibah orang-orang Nasara ketika mereka melakukan cocok logi. Tidak mengembalikan semuanya hakikatnya kepada Allah. Mereka mengatakan Nabi Isa dari tanah liat kemudian menjadi burung. Wah, gak ada manusia yang bisa melakukan itu secara ilmu kedokteran. Berarti dia ini Tuhan. Nah, kesimpulan dari mencipta ini, kemudian dia Tuhan, inilah cocok logi dari Bani Israel. Makanya Allah sebutkan ayat ini, wa akhluqu minat-tini kahayati at-tayri biiznillah. Dan aku ciptakan burung, kata Nabi Isa, yang Allah hikayatkan, aku ciptakan burung dari tanah liat, kemudian terbang dengan izin Allah. Jadi harus ada lafaz dengan izin Allah. Orang-orang Nasara menghilangkan lafaz dengan izin Allah. Seakan-akan burung ini diciptakan oleh Nabi Isa dengan kehendaknya dan kemauannya sendiri. Maka inilah mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang kemudian ia pun tumbuh besar, menyembuhkan orang-orang, hingga akhirnya terjadi peristiwa Nabi Isa dikepung di akhir hayatnya sebelum ia diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah kisah tentang Al-Maidah, hidangan yang turun langsung dari langit tanpa ada usaha sedikit pun dari Hawariyin, murid-murid Nabi Isa, yang akan kita ceritakan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan famini wa minasyaitan. Inti dari kisah yang kita sebutkan malam hari ini, bagaimana kita ingin menjelaskan bahwasanya Nabi Isa adalah salah satu dari makhluk ciptaan Allah, tidak lebih dari itu. Hanya saja Allah berikan kepadanya keistimewaan sebagai seorang nabi dan rasul yang wajib dibenarkan segala berita yang ia sampaikan, wajib ditaati apa yang ia perintahkan, dan wajib untuk kita tinggalkan apa yang beliau larang. Itu berlaku untuk orang-orang Bani Israel dan berlaku untuk umat Islam pada hari ini, kecuali ada dalil dari Al-Quran atau dari hadis yang menganulir atau memansuhkan hukum-hukum yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi syariat yang berlaku kepada Nabi Musa, berlaku kepada Nabi Isa, juga berlaku kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada beberapa yang dikatakan mansukh, dianulir dikarenakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara konsekuensi keimanan seorang muslim, sebagaimana ia mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga wajib mencintai Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan juga Nabi Isa alaihi salam. Siapa yang kafir mendustakan Nabi Isa, sama telah kafir dan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semuanya rasul dari Allah. Rasul ini hanya menyampaikan, risalah datang hanya satu dari Allah. Siapa yang mendustakan Nabi Nuh,
maka dia telah mendustakan seluruh rasul. Siapa yang beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ubadah bin Samit, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqa ila Maryam ruhun min wal jannatu haqqun nar haqq adkhalahu Allahu al jannah ala ma kana alaihi minal amal." Siapa saja yang bersaksi la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kemudian Isa adalah hamba dan utusan Allah, kalimatnya yang ia berikan kepada Maryam melalui Jibril alaihi salam, kemudian ruhnya dari Allah yang ia ciptakan dari kalimat kun, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Jika seorang benar-benar meyakini dan bersaksi akan hal ini, Allah akan memasukkan ia ke dalam surga dari 8 pintu mana saja yang ia inginkan, dalam riwayat lain sesuai dengan kadar amalannya masing-masing. Tapi syarat untuk masuk surga adalah seorang harus bersaksi dengan persaksian ini secara umum, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalaupun ditambahkan wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu bagi orang Nasara yang baru masuk Islam, untuk membersihkan keyakinan-keyakinan sebelumnya mengangkat Isa sebagai Tuhan, maka tidak mengapa insyaallah, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tadi dari hadits Ubadah bin Samit. Wallahu alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.